Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Tim Jajah Malam hari ini lagi ada di perkebunan teh Maleber. Perkebunan ini sudah beroperasi dari era kolonial Belanda tahun 1800-an dan sampai sekarang masih aktif. Ya. Dan hari ini gue jam 11 malam di sini, dingin banget bro. Jauh-jauh gue kesini buat mendatangi salah seorang narasumber volunteer senior yang punya berbagai macam kisah yang menarik banget ya. Di seputaran Gunung Gede, Gunung Putri, dan seputaran Gunung Jawa Barat. Lo mau tahu kan orangnya siapa? Langsung aja perkenalan dengan Kang Akri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kang Akri, gua seperti biasa nih, tengah malam gua grecokin, gangguin tidur. Udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Kok Jajah malam datang itu udah pasti jam tidur ya? Kalau siang jelajah siang. Wah, udah bener tuh. Nah, Kang, ini kan terus terang dari kemarin tuh yang komen-komen di channel saya, kisah-kisah Kang Akri nanya ke saya tentang kenapa sih Kang Akri itu udah nggak aktif lagi channelnya, padahal dulu kan bisa dibilang lumayan bagus lah dan sudah banyak juga ibaratnya subscribernya. Bahkan sampai sekarang pun subscriber Kang Akri ini di channel saya ini banyak banget nih nyangkut nih, yang nanyain, wih Kang Akri nongol lagi, Kang Akri nongol lagi. Ini kisi-kisinya kenapa sih Kang? Yang mau diceritain nih hari ini tentang apa juga? Panca kaki, pokoknya kisi-kisinya ya suka duka tentang pertemanan, persahabatan, sampai akhirnya itu kita dipisahkan oleh maut. Gitu. Akhirnya ada yang meninggal. Oke. Tahan dulu sih Kang. Lo pengen tau kan kisah Kang Akri gimana? Ntar dulu. Sebelum lanjut ke kisah Kang Akri, buat lu semua yang pengen punya kaos Jajah Malam nih, kaosnya banyak modelnya bro. Ntar lu lihat di sini modelnya kayak gimana aja. Buat lu yang pengen kaos ini gratis, gampang caranya. Lu bisa rekomendasiin orang-orang terdekat, orang-orang jauh, maupun orang-orang siapapun, yang penting masih orang. Yang punya cerita, punya kisah, masih menarik dan layak buat gua angkat. Rekomendasi dari lu, bakal gua kasih 1 buah kaos ini gratis. Gratis ongkir juga, dan yang pastinya limited edition. Oke Kang Akri, kisahnya dimulai, gua akan potong. Hari ini Jelajah Malam akan mengangkat kisah perjuangan Kang Akri dan sahabat setianya Kang Indra saat memulai sebagai volunteer, sekaligus mendokumentasikannya dalam bentuk channel yang bernama Panca Kaki. Kisah ini akan menceritakan suka duka sepasang sahabat yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga sampai ajal memisahkan. Di saat Kang Akri bertemu dengan channel kami, ternyata itu memotivasi dirinya untuk kembali menghidupkan lagi channelnya yang sudah lama vakum. Dan Kang Indra menyetujuinya. Apa daya minggu lalu Tuhan berkata lain, bahkan ada kejadian di luar nalar yang sangat mengguncang mental Kang Akri atas kepergian sahabatnya yang sangat mendadak. Mau tahu kisah perjuangan mereka seperti apa? Mari kita ikuti kisah ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita cerita dari awal ya. Sebenarnya kalau nyeritain kisah Panca Kaki itu dulu pas corona kalau nggak salah, kita itu sama-sama pengangguran, tidak dapat penghasilan dari manapun. Jadi untuk nyari uang 50.000 aja, setengah mati lah gitu dulu itu. Panca Kaki itu dibangun oleh almarhum Mang Indra, tapi tapi dia tidak berkembang gitu. Jadi awalnya itu dia bikin channel Panca Kaki itu hanya buat keluarganya doang, keseru-seruan direkam gitu, masukin gitu, banyak gitu. Saya sama almarhum Mang Indra juga tidak terlalu dekat bang awalnya, hanya kenal begitu saja kan gitu. Sampai masuk ada di dulu tuh di puncak kita bikin tempat camping groundnya. Nah disitulah kita ketemunya. Baru deket di situ tuh, deket. Lama-lama awalnya tuh dibawa sama senior
seniornya jauh, jadi gue yang deket nih sama almarhum tuh, deket main ke rumahnya, belum ngomongin panca kaki gitu. Cuman kita teh di hutan Pasir Sumbul tuh suka ngelamun berdua, ngelamun gitu. Karena kita sama-sama pengangguran, jadi pikirannya itu punya anak istri, harus cari beras kan gitu, jadi begitulah. Pada akhirnya almarhum ngomong lah, wah gimana kita kalau ngegedein YouTubean ya gitu bahasanya. Kita YouTubean, emang udah ada tinggal nerusin. Waktu itu kalau nggak salah masih puluhan lah subscribernya itu, beneran masih baru banget ya. Iya, masih saudara-saudaranya dia kan gitu ya. Ada lagi 2 orang, ada lagi kita 2 orang partner. Ayo 4 orang tuh, ayo. Mulailah dari mulai handphone yang suaranya jelek gitu, dikomplain para penonton kan gitu. Emang kita niatnya cuman ya udah daripada corona kita nggak ada kegiatan kan waktu itu. Seadanya aja udah. Seadanya. Tapi lama kelamaan karena narasumber atau potensi ceritanya banyak, serius. Bila kursi kecil, kursi tripod yang harganya berapa gitu. Handphonenya masih handphone almarhum tuh waktu itu. Terus beli mic buat adzan di masjid yang panjang tuh. Karena suara dikomplain, ya kita kebelinya itu, ya itu dulu panjang mic. Ya buat azan lah, buat ini. Ya itu, mulai mendatangi tempat-tempat yang memang dulu tuh kita hanya ceritanya biasa, orangnya biasa, tapi view-nya kita lebih ke view gitu. Oh, indah gitu. Jual suasana. Iya. Masa bodoh ceritanya jelek juga, yang penting suasananya indah lah gitu. Itu panca kaki dulu. Mulai apa? Kita menentukan konsep. Ini konsepnya mau apa sih? Nggak jelas. Di hutan ini gini, di hutan ini gini. Bikinlah kita apa? Horor komedi tuh. Jadi horor komedi. Jadi di depan kita ya setan nggak ada artinya, nggak ada harga dirinya. Iya, nggak ada harga dirinya, kita ketawain aja gitu. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi tuh ya? Iya, berdasarkan. Nah itu bang, awalnya begitu, kita serius. Ada nih, mulai ada goncangan tuh ketika kita mulai ratusan, subscribernya tuh mulai ratusan nih, Nah, kan gue sama almarhumah berkelana lah, cari cerita. Ada yang dua tuh kadang dia tuh semaunya. Kalau lagi ini yo gitu, nyari cerita kagak, nyari iti kagak gitu, ya udah. Tapi kita sama almarhum tidak jadi masalah sebenarnya. Jalan-jalan aja gitu. Banyak lah bang nih cerita. Dari dulu tuh, dari pas kita berdua jalan, mulailah naik, terus naik. Nah, di balik kenaikan subscriber kita tuh, ternyata ada 2 istri yang mendukung dari belakang. Wah, dia cari-cari ini gitu. Sampailah monet bang. Wah, luar biasa. Kalau saya kan orang awam ya, tentang YouTube. Monet apa? Nanti penghasilannya bagaimana? Harus daftar ini, bodo amat lah. Yang penting konten corona positif lah gitu. Jalan tuh bang, monet naik gitu. Collab sama YouTuber ini gitu kan, naik. Seiring waktu, yang 2 menghilang. Yang 2 menghilang. Seleksi alam. Nah, kita tetap jalan lah, kita mau berdua. Nah, dari perjalanan itu banyak
setiap kita jalan berdua, misalkan jalan ke Sarongge, di Sarongge itu di kebun tehnya di ujung, saya ingat betul yang kita ceritakan tuh cuman gini, nggak ngopi, nggak merokok bang, berdua nih sama almarhum. Pokoknya datang ke sana tuh diem aja berdua gini. Aduh, belum punya beras nih. Ya jadi perjuangannya itu kita berdua gitu. Sampai-sampai naik ke Sumbing tuh, ke Sumbing. Di Sumbing tuh kita berdua sampai ke sana, beras masih dibawa-bawa, urusan rumah masih dibawa. Padahal nikmati aja Sumbingnya gitu. Ngapain masih duduk di pos 2? Kumanya rumah beras. Ya masih kayak gitu lah gitu. Pulang lagi ke sini, banyak cerita kita narasumber senior mau bercerita, mereka berbagi pengalaman. Terus saya bisa diterima di lingkungannya Ciloto juga karena almarhum memperkenalkan. Terus almarhum juga asalnya dia tidak kenal petugas Gunung Gede Pangrango, volunteer segala macam, saya kenalkan gitu. Jadi dia lebih banyak saudara, saya lebih banyak saudara. Saling berbagi networking ya? Iya. Disitulah kedekatan kita tuh mulai erat tuh, mulai saling memahami kan. Istri kita berteman gitu, anak-anak, itulah keakrabannya. Nah, kontennya semakin luar biasa, kita semakin jalan. Ada satu hal bang ya, lama banget ceritanya. Jadi kita tuh ngonten di tempat kuburan itu, ngonten berdua gitu. Jadi ngonten berdua tuh kita menceritakan tentang keluh kesah kita lah sebelum masuk gitu. Waduh, enak ya kalau ada yang tiba-tiba transfer 50.000, nggak gede. 50.000 kita bagi 2 yuk. Padahal nggak ada, cuman kayak gitu doang. Dulu kan kita memang almarhum nganggur, saya nganggur kan gitu. Tapi punya tanggungan yang memang ya wajib lah ya, harus di ini. Nah itu di kuburan itu kita cerita tuh, kuburannya kuburan tua kayaknya di daerah sana Cilator. Cerita di situ, ketawa ketiwi. Terus di Pasir Sumbul kita menceritakan segala sesuatunya itu kita hanya berdua, tapi tim ada 4 di ceritanya tuh tim 4, tapi kita berdua kemana-mana. Nah, kalau ngomongin Pancakaki ya luar biasa lah perjuangannya. Ada yang misalnya saya naik gunung nih gede, di atas dapat kejadian apa misalnya, turun cerita, Mang ada kejadian ini nih gitu. Kita ceritalah langsung gitu, cari tempat gitu. Terus perjuangan Pancakaki itu pas di Talaga Saat. Ketika membuka Talaga Saat yang sekarang mah udah luar biasa, ada tiketnya kan. Dulu kita sama-sama ikut berjuang di sana ngebuka Talaga Saat tuh. Oh, Pancakaki ada itu, jadi pokoknya jejak digitalnya ada di Pancakaki lah. Dari nol kan gitu. Siapa aja gitu. Pas dari kalau salah Pak Hasan itu masih kolonel, jadi dan rem. Sekarang kan udah bintang 3 kan gitu. Jadi adalah jejak digitalnya tuh di Pancakaki gitu. Terus dari mulai suka duka, pokoknya sama dia itu Pancakaki itu nggak kayak yang kayak itu di depan mata gitu. Kayak orang bodoh ikut ekspedisi 30 gunung waktu itu. Ada yang ngadain lah, tetangga sebelah. Gue tahu orang itu. Iya. Salaman loh, pamit sama orang tua. Pamit sama orang tua, sama orang rumah. Karena kan kita mau 30 summit.
Nanti ketemunya di Kalimantan, istri sama anak diterbangin ke sana. Kayak yang kita tuh kalau berdua ngobrol, wah, kaya kita. Pokoknya kaya tuh kayak di depan mata aja. Angan-angannya tinggi. Iya, angan-angannya tinggi. Konferensi pers di Jakarta, wah, kayak yang iya. Sama almarhum tuh, sama almarhum. Pokoknya datang ke rumah itu sosok artis lah gayanya. Udah masuk TV gitu. Pada mau orang mandangnya, Mang, selama kita di Jakarta kok nggak ada yang kenal kita ya? Perasaan kita udah banyak dari sini dipoto di ini. Ya kacangan. Banyak lah gitu cerita ekspedisi. Terus mulai ekspedisi pertama tuh kita ke Ciptagelar. Ciptagelar. Di Ciptagelar itu hampir seminggu apa 2 minggu lah Ciptagelar. Nah, di Ciptagelar saya parah bang, parah banget masuk angin. Sampai ke telinga saya tuh terdengar dia tuh, sampai ya Allah, sehatkan teman saya. Masa iya pulang saya harus bawa ambulan, kata dia. Itu kata dia. Emang saya udah benar-benar parah waktu itu. Dia bilang kayak gitu, setengah masa bodoh lah gitu. Tapi paginya ya alhamdulillah sehat lagi kan gitu perjalanan gitu. Dari Ciptagelar juga jujur ya bang ya, saya waktu itu tuh ke istri tuh istri suruh ngisiin kuota waktu itu 50.000. Kuotanya nggak ada, jadi uangnya anggaplah buat bekal kita ke ekspedisi nih. Harusnya kan ekspedisi itu dibayar gitu apa enggak bang? Waktu itu suwe ini ekspedisi jalan gitu set. Pas di tengah-tengah si jeepnya itu habis bensin. Tengah-tengah mau ke Ciptagelar habis bensin. Terus dia bilang, ih gila nih ekspedisi. Nggak dikasih buat bensin, nggak dikasih buat makan waktu itu kan gitu. Nanya, Mang, punya uang berapa? Ada 50.000 buat tadi kuota yang nggak ada. Udah beli bensin dulu lah. Nih, dia juga ada dibekelin sama istrinya tuh 50.000. Jadi kita beli bensin tuh 100.000. Nah, pas Pelabuhan Ratu, saya kan hobinya makan bakso ikan bang ya. Set, ya. Ngelewatin lah tukang ini baksonya. Saya teriak bang di situ, pengen bakso ikan, duit nggak ada. Saya bilang, wah, kata almarhum, gua tahu lu pengen bakso ikan, katanya. Itu pas di Ciptagelar, nyampe di Ciptagelar, yo berjalan. Jadi ekspedisi itu waktu itu kita tuh pemeran utama tadinya sama si dia tuh, tapi kita tuh jadi supir sama kena konektor. Iya, di Ciptagelar nih kita masih ngikutin lah, minimal kita keliling Indonesia 30 summit. Oke, demi itu. Tapi lama-kelamaan datang ke Maleber, saya di Maleber mah agak sedikit kesel waktu itu. Bukannya nggak ridho ya bang ya, nggak ikhlas, cuman ekspedisi ini kan dari awal juga ada biayanya, makan segala macam. Tapi itu almarhum juga gimana ini, nggak tahu kata dia. Jadi masak istri waktu itu segala. Saya bilang ini anggarannya dari mana? Sendiri aja. Kesal sih tapi ya sudahlah. Nah itu pengalaman ekspedisi lah dengan tetangga sebelah gitu. Channelnya juga udah bubar ya? Udah bubar. Ada lagi kita sok-sokan waktu itu masih perusahaan Maleber. Saya belum kerja bang. Mintalah ke bos sini tuh, ada pekerjaan nggak buat kita berdua kan nanti. Ada, mau nggak ngitungin pohon yang sudah ditanam oleh
almarhum Pak Arifin di mana aja. Saya bilang, ayo, berapa ininya? Waktu itu 25.000 satu daerah. Sekarang sebungkus rokok. Iya, karena kita motor disiapin lah gitu. Ini disiapin. Pokoknya 75.000 itu kita jalan. 50.000-nya buat berdua, 25-nya buat bensin gitu. Kalau yang deket jalan abang, itu 25.000. Saking nganggurnya, 25.000 itu daging buat kita berdua kan gitu. Sebenarnya nggak dibeliin rokok, dibawa ke rumah. Bawa ke rumah. Tuh bareng dia lah gitu. Jadi kalau sekarang ditanya berarti banget dia, berarti banget. Dulu mah ada yang ngirim 50.000 langsung telepon, Mang, ke rumah ada apa? Ada yang transfer 50.000 langsung gitu. Kalau saya ada yang, Mang, ada rezeki nih, berapa? 100.000 misalkan. Dia lagi di mana juga dengan motor bututnya datang ke sini kan gitu. Begitulah Bang, kita sharing profit lagi. Dari saudara ya? Iya, jadi kalau ada yang ngasih dia berapa, sebelum ke istri-istri kita teleponin dulu. Mau 20.000 kek, mau 30.000 pecah gitu, udah bawa. Berharga waktu itu. 30.000, 20.000 tuh luar biasa lah. Sudah lebih dari saudara sebenarnya. Itu cerita awal ya, cerita awal. Sampai Pancakaki subscriber udah lumayan nih, ribuan. Ketika ribuan, mulailah kita ngangkat cerita-cerita yang pengalaman saya, teman-teman gitu. Kisah nyata tuh ya? Cerita yang diceritain di Pancakaki semuanya kisah nyata. Seperti yang pernah cerita di Jelajah Malam, saya motong-motong tengkorak, masukin gendong, ada yang lempar kan gitu. Itu kisah nyata. Saya sakit sebulan kan gitu. Itu kisah nyata. Terus ada lagi Sukhoi. Pokoknya ikut Sukhoi juga waktu itu? Iya, ikut. Pokoknya judulnya itu 9 hari dalam tangisan lah di sana tuh. Jadi 9 hari kita di sana tuh bukan kita menangis, tapi ngedengar tangisan tuh. Oh gitu? Iya. Buat kami ya, buat kami yang ke sana. Terus ada lagi tentang kalau ada cerita Bonges. Bonges itu apa tuh? Kayak gimana tuh? Bonges itu nama orang. Nama orang. Kalau ceritanya teman kita bahwa timnya Bonges ini masuk ke apa namanya tuh kampung gaib lah di Gunung Gede Pangrango. Oke. Jadi mereka itu masuk tersesat itu di kampung gaib dan ditemukannya juga di ceritanya mereka juga sama. Jadi mereka datang ke situ. Asalnya banyak rumah perkampungan, padahal pas kita temukan bukan di perkampungan, di lumpur, di kawah dingin di atas, di bawah Gunung Sela, Puncak Sela. Nah itu juga kisah nyata. Itu semua berdasarkan dari saat lagi ngesar orang-orang ini. Saya bilang ini karena saya mengikuti. Ada lah di situ. Tapi kalau yang enggak, ya saya bilang nggak tahu. Kalaupun tahu, saya nggak mau cerita karena nggak tahu ceritanya. Kalau saya cerita, berarti saya jadi pelakunya. Yang really alami aja ya. Terus ada lagi pedagang yang diganggu. Pedagang dulu kan pedagang di Gunung Gede itu nggak rame. Pedagang nasi uduk itu. Ada yang cerita saya tidur di buntut lutung, tiba-tiba ada beberapa pendaki naik gunung
Padahal itu pendakinya yang lagi dicari. Iya, makan nasi uduk. Padahal pendaki itu tuh pendaki yang hilang, yang lagi dicari gitu. Sampai sekarang saya lupa namanya, belum ditemukan. Tidak ditemukan jasadnya. Pokoknya tidak ditemukan lah udah. Gitu. Terus yang di Cibodas itu yang tentara itu tuh. Kenapa tuh? Iya, meninggal juga tentara. Kisah-kisah kayak itu tuh kisah nyata semua, Bang. Sampai yang kemarin cerita Abdul tuh, itu cerita nyata. Akhirnya ada rekan yang meninggal juga ya. Pokoknya kalau yang cerita tengkorak, saya cerita full sampai saya potong segala macam ya di Jelajah Malam. Oh gitu? Iya. Kalau yang di Pancakaki hanya ketawa ketiwi saja. Kalau yang di sebelah juga saya ceritanya nggak yang full karena masih takut ya. Kalau di Jelajah Malam ya rock and roll. Saya hajar aja udah. Tapi yang penting kan hikmahnya diambil. Benar. Bukan potongnya. Benar. Oh gitu. Itu perjalanannya tuh setelah apa? Setelah YouTube-nya agak gede. Terus naik lagi lah. Udah ribuan subscriber, jalan lagi kita. Setelah melewati cerita kayak gitu tuh, jalan lagi. Jadi waktu itu dia bilang kayaknya channel ini harus vakum dulu lah. Karena dari pengangguran itu kan kita main YouTube ke sana, ke sini, ke sana butuh modal. Sedangkan di rumah juga butuh dana kan gitu. Pada akhirnya kenapa vakum sih Pancakaki? Ya itu vakumnya kita tuh bukan berantem masalah uang, bukan berantem masalah gono gini misalnya, enggak. Kita berdua salaman, dia harus keluar dari zonanya Pancakaki karena memang harus kerja. Saya juga sama waktu itu harus kerja. Kebetulan dia mah kerja, saya mah kena sakit stroke waktu itu setahun. Berhentinya tuh, kalau dia kan harus terus jalan. Waktu itu pas di rumah sakit juga temen macam apaan sih dia gitu. Temennya sakit, nggak jenguk sama sekali kan gitu. Padahal dia sedang berjuang dengan hidupnya, anaknya sekolah gitu. Tapi hati kecil mah kadang ke istri bilang, itu Mang Indra apa nggak mau lihat ke saya kan gitu. Kayak yang sakit hati gitu, nggak dilihat dia tuh kan gitu. Nggak tahu gitu Jang. Begitulah Bang, vakumnya itu kita bukan karena ini, karena memang punya kepentingan sendiri yang harus diselesaikan. Kewajiban itu. Pada akhirnya sudahlah gitu. Pancakaki udah gitu. Lama lah kita tuh nggak ketemu. Sekalinya ketemu, karena kita mah nggak ada masalah ya ketemu aja gitu. Ketemu nggak banyak, bisa lagi lama gitu. Ketemu lagi gitu. Lama lah Bang ketemunya, lama banget. Kadang suka nanyain ke istri juga, ini Mang Indra nggak ada ke rumah apa gitu. Jadi waktu itu tuh kita masih ngontrak di bawah rumah. Dia nggak ada muncul nggak muncul sekalipun. Saya bilang, oh orang ini mau ngebuang saya apa gimana gitu. Nah pas tiba-tiba jalan, vakumnya lama, tiba-tiba dia nelpon hari Jumat. Mang, lagi di mana? Lagi di rumah. Aktifin YouTube lagi yuk gitu. Ayo. Kapan ketemu? Ya nanti sore lah Jumat. Sore tuh Jumat. Padahal, wah Mang nggak bisa. Dia bilang, oke nanti lagi gitu. Terus pas hari Sabtu masih baru kemarin nih.
Tiba-tiba jam 12 siang dia tuh telepon, jangan kemana-mana ya, nanti jam 3 saya ke Maleber. Ya, saya bilang, di kantor ya, ya. Jalan lah. Saya kerja gitu, biasa di pabrik aktivitas. Tiba-tiba ada teman Mang ini satu kantor bilang, tuh Sohib datang gitu. Jam 3 itu dia datang Ke rumah? ke kantor. Ya udah di sana lah, di kantor sekalian gitu. Jam 3 dia datang, ngobrol. Saya bilang, tapi kurang menarik Bang. Saya bilang, kayak ada yang hilang nih. Pertemanan saya sama dia tuh bukan kayak dia gitu. Kayak yang hilang tuh, dia tuh nunduk aja kayak malu. Terus ditawarin rokok. Biasanya dia tuh malu-maluin lah. Ngopi, ngerokok gitu. Ini mah nunduk. Ditawarin rokok nggak mau. Ditawarin kopi nggak mau kan gitu. Ngobrol lah. Karena kita ada bahasan, kita aktifin lagi pancakaki. Karena udah dia, ayo cerita lagi lah. Mau dirubah nggak konsepnya kan gitu. Enggak gini. 3:30 dia nggak lama Bang. 3:30 dia pulang. Pulang lagi aja udah. Pulang. Pokoknya atasan saya, bos saya lah. Nanti kita konfirmasi lagi kali ini. Dia pun pamit ke dia soalnya. Oh, oke. Bukan ke saya doang karena kan di kantor banyak orang. Pamit juga ya. Tapi kan ya itu kayak yang nggak kenal. Ini aja. Sikapnya beda. Sikapnya beda banget gitu. Kalem lah. Karena dia mah nggak kalem orangnya. Gitu. Heboh lah gitu. 3:30 dia pulang, saya pulang ke rumah. Karena kan jam 3 pulang kerjanya. Pulang ke rumah. Jam 5 tiba-tiba satu timnya yang di Ciloto tuh telepon. Mang Indra masuk rumah sakit. Kan saya nanya, jam berapa? Jam 3. Saya bilang, lah bukannya baru pulang dari sini kan jam 3 mah. Apa dia jatuh gitu. Di mana berangkatnya jam 3? Saya bilang, di Ciloto. Langsung dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, terus yang tadi ke kantor siapa kan gitu. Nggak banyak inilah gitu. Sholat asar. Terus saya doain lah gitu supaya dia. Tiba-tiba gitu, saya tuh lagi sholat asar tuh kayak yang udah punya feeling aneh. Ada apa gitu. Tiba-tiba tuh si istri nelpon. Ayo kamu siap-siap. Saya bilang, saya antara mau jawab atau bagaimana ya, karena lagi nangis kan gitu. Cepat siap-siap, jangan sampai enggak. Ayo siap-siap. Itu Mang Indra meninggal katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum isi telepon, jam 5:30 lebih, mau maghrib, Aming tuh udah telepon duluan Bang. Pak, Mang Indra itu meninggal. Gitu. Itu jam 6 kurang kalau nggak salah, maghriban. Isi telepon mah dia udah mau isya kalau nggak salah gitu. Saya tuh lagi nangis. Bilang, anjir, lu ninggalin gua gitu bilang. Sampai gitu. Berangkatlah, dianterin anak kan, ngeluarin motor juga susah banget. Ngeluarin biasanya lancar kan, ini ngeluarin susah banget. Perjuangan lah. Sampai sana,
Kan komunikasinya udah banyak di grup nih. Meninggal. Jujur bang, ada banyak jutaan titipan buat dia, buat ngelayat atau apa. Dari? Dia dari komunitas segala macam. Datang ke sana, saya bilang, banyak orang di situ. Saya nggak ada malu-malunya ngomong. Enak ya, saya bilang. Main pergi begitu aja. Banyak orang, nggak ada yang, orang-orang yang duduk di depannya itu, dia tahu saya itu siapa gitu. Saya bilang, enak ya, main ninggalin aja. Terus tadi jam 3 ngapain? Sosokan nyamperin, ngomong-ngomel saya emang. Saya juga udah nggak punya malu ya, memang kaget, bener-bener kaget gitu. Saya bilang, besok saya ambil nih uang nih. Biasanya saya bilang, uang 50.000, 100.000, wah kemakan sama kita. Sekarang mah, nih jutaan besok saya kirim. Situ nggak makan, saya nggak makan. Main pergi aja, saya ngomong begitu. Istrinya lagi teriak-teriak di dalam. Saya mah kayak yang tadi tuh bang. Baru kali ini saya merasakan saya kehilangan kakak ya, nangis. Tapi ini kok sosok ini tuh kayak yang lain gitu. Kayak yang nggak nerima apa segala macam. Dan saya bilang, besok saya anterin uangnya. Jutaan saya bilang. Tapi sayang, lu nggak makan, saya nggak makan gitu. Saya nggak coba menyadarkan diri, doain dia dong. Doain dia dong. Enggak, saya nggak nerima aja gitu. Orang menelepon sana sini, pada yang Aming tadi sampai bawa saya keluar kan gitu, dibawa keluar. Yang saya nggak terima itu teriakan anaknya tuh yang paling gede. Ayo, ganti tuh sama kain putih bajunya. Iya, teriak kayak gitu. Anaknya tuh. Anaknya ngeliat bapaknya dikafanin begitu, disuruh ganti kafannya. Iya. Ayo ganti. Jadi dia nggak mau tuh bapaknya diganti. Dikafanin. Gitu. Wah, udah keluar. Sama nangis di situ, nggak ada malunya, nangis aja gitu. Kayak yang gimana gitu. Di luar diem, nyesek gitu. Masuk lagi ke dalam, biasalah ada pengajian dari pesantren. Dia pernah pesantren gitu, bro. Tapi yang paling sakit hati sebenarnya waktu itu tuh kelakuan istrinya kepada saya gitu bang. Kenapa? Saya dicuekin. Pas meninggalnya almarhum tuh, istrinya tuh kayak yang cuek. Saya mau salaman, dia cuek. Mau ngucapin, dia cuek. Gitu. Apakah ini kan bukan gara-gara gitu yang meninggal. Kenapa dia memperlakukan saya begitu? Udahlah, saya ngambil pusing. Karena waktu itu dari teman-teman ada YouTuber dulu lah. Orang tuanya kan saudaranya pasti nggak bakalan kenal. Jadi saya standby di situ tuh sampai jam 2 pagi lah. Sebenarnya belum boleh gadang sih waktu itu. Ada lagi bang, beberapa tahun ke belakang tadi saya ceritain di awal. Kita pernah cerita di kuburan tua, pemakaman. Berkeluh kesah tentang hidup, tentang nganggur. Oh yang tadi itu ya? Ternyata apa? Dia dikuburnya di situ, dimakamkannya di tempat situ. Beneran di bawah, tepat di bawah, kita cerita di atas. Nah ini di sini, di situ bang. Cerita seolah-olah apa di makam itu gitu. Padahal pemakaman itu udah lama tidak diisi lagi. Karena pemakaman tua kan gitu. Waktu itu kenapa dia di situ gitu? Di situ. Terus
kejadian lagi sebenarnya di masjid sih. Di masjid itu kayak yang hati kecil tuh yang bilang gitu. Kan saya di paling depan ya pengen lihat. Saya bilang, bangun, bangun. Saya bilang kayak gitu. Udang sate, udang. Ya duit gede yuk. Ini uang gede jutaan. Saya bilang, saya kayak orang gila gitu. Sampai yang, bangun, bangun. Ini uang jutaan gede. Iya sampai begitunya gitu. Sampai merasa pas udah dikuburin segala macam dimakamin, saya balik lagi sana. Barulah ada perlakuan istrinya tuh nanya. Tapi istrinya juga kayak yang nggak full. Beda lah gitu. Beda pandangan. Saya merasa sakit hatinya. Emang suamimu meninggal gara-gara saya gitu. Nah, paginya dia tuh udah mulai baikan. Saya datang lagi ke sana. Ternyata dia cerita. Selama ada saya di situ, dia lihat tuh di belakangnya itu suaminya. Jadi dia tuh nggak mau lihat tuh karena lihat suami. Tapi dia sadar suaminya itu udah meninggal gitu. Pas posisi Kang Akri ngelayat? Pas berdiri, pas ngomong, pas apa itu suaminya ada. Dia lihat gitu. Oke. Si suaminya gitu. Memang hal ini tuh kadang saya juga pengen dulu tuh pas pengen curhat ke istri gitu. Pengen nyeritain gitu. Tapi kurang enak lah gitu. Cerita itu. Terus dia tuh bilang ke si suaminya, pergi aja. Kan di dalam tuh teriak-teriak tuh. Tuh tasnya sudah disiapin. Tuh bajunya udah disiapin. Jadi dia bilang tuh ke istrinya, mah tolong siapin ya baju, sepatu, tas gitu. Jam 10 berangkat. Bener. Dari rumah ke masjid itu jam 10. Digotongnya jam 10 beres tuh jam 11 lah kalau nggak salah. Sampai detik ini saya malas nginget-ngingetnya lagi. Enak aja gitu, dia dapat rezeki jutaan loh, lu nggak makan gua nggak makan kan gitu, ceritanya begitulah gitu. Tapi ya nggak dengan cara ini lu punya jutaan kan gitu. Percuma juga kan gitu. Saya nanya bang waktu itu ke teman-temannya itu, kronologisnya seperti apa sih gitu, sampai dibawa ke rumah sakit kan gitu. Jadi dia dari pagi di tempat campingnya dia dari pagi, mahat. Nah teman-temannya juga bilang, Mang Indra kenapa ya gini aja gitu, nggak yang seperti biasa gimana. Kan biasanya kalau lagi dia aktivitasnya video dong biar terkenal atau ngomong apa gitu. Bercanda. Bercanda. Ini enggak. Nah, jam 12 dia tuh geser katanya telepon. Padahal teleponnya ya telepon saya itu. Nah, jam 12:30 dia sholat. Habis sholat tuh nyeduh kopi. Kopinya mah nggak keminum. Nah, mahat lagi dia. Lagi bikin apa? Tulisan lama. Jam 3 tiba-tiba dia pegang dada. Aduh, sakit. Sini gitu. Dalah gitu. Nah, jam 3 datang mobil dinas itu jam 3:05 menit. Datang mobil dinas. Nah, jam 3:05 menit itu langsung dianterin ke rumah sakit Cimacan. Padahal dengan waktu yang sama dia tuh lagi ngobrol sama datang ke kantor. Iya. Di kantor. Oke. Gitu. Nah, datang ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit yang bikin apa? Yang bikin teman-temannya itu semangat tuh karena dia tuh nggak apa-apa. Bercanda gitu. Karena dokter ngelihatnya walaupun dia bercanda tapi gelisah
kata si dokter tuh. Dokter suntik, kasih minum, tenanglah. 5:30 kurang, kata Aming. Dia tuh kebangun, ngomong ke istrinya tuh, pengen ke toilet, dia bilang. Dianterin lah, kamar mandi kecil. Pas datang lagi ke kamar, drop, turun langsung meninggal. Gitu. Itu apa ya? Dari perjalanan itu tuh istri tuh masih di Bali, nggak ada teman curhat gitu bang waktu itu. Pengen gitu ngeluapin, karena kan malam pertama kayak yang datang gitu. Mang, hampura ya, dia minta maaf, nggak jadi kepada rincangnya. Kan dia tuh mengantar kepada rincang, mau diurut segala macam juga. Jadi pas hari ke-7-nya istri pulang, langsung ngelayat lah. Biasa mereka tuh karena memang ikatannya saya sama almarhum juga luar biasa ya, istri luar biasa lah, menangis segala macam, saling merasakan kali ya. Posisi istrinya itu menurut saya itu baik-baik saja, baik-baik saja. Anaknya sudah pulih lagi kan. Waktu itu saya sama istri itu bawa semangka kesukaan almarhum lah gitu. Pulang, setelah ngelayat pulang, seminggu berikutnya itu saya ke sana lagi karena sibuk di sini kan kerja, dan tiba-tiba ada telepon lagi. Saya bilang, ada apa lagi? Aming telepon, Mang, istrinya Mang Indra meninggal. Innalillah. Lemas banget, nggak percaya sih sebenarnya, nggak percaya bang ya. Terus istri, benar katanya, kata keluarganya, dia telepon. Saya bilang, kalian itu apakah nggak sayang anak maksudnya? Tapi kan ini mah takdir ya, sama cuma bilang tega, anak masih 2 tahun kalian tinggalin kan gitu. Tapi kalau saya sadar itu mah dah kehendak ilahi kan gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan gitu. Saya ke sana, saya bilang, nanya lagi kenapa. Jadi pas seminggu almarhum meninggal, pas seminggunya itu dia tuh makan sehari sekali paling sesuap. Nah pas minggu kedua dia nggak makan sama sekali. Istrinya? Yang ya pada akhirnya dia meninggal juga gitu. Maksudnya apapun itu gitu bang, kalau bukan takdir ya tidak Allah izinkan, ya nggak bakalan meninggal mungkin ya. Karena mungkin Allah yang mengizinkan ya meninggal. Tapi penyebabnya karena terlalu terpukul. Dia tuh ya pastilah perempuan dengan 3 anak, bukan tidak yakin kepada rezeki Tuhannya mungkin ya, tapi dia tidak siap aja dengan tanpa suami mungkin ya. Selama ini juga perjuangan suaminya untuk dia dan keluarga bukan main-main kan, berasa banget. Jadi itu mungkin terpukul. Jangankan istrinya, kita aja orang-orang terdekatnya hanya bisa melihat dia senyum, dalam hatinya kita nggak tahu dia kenapa gitu. Sekarang tuh kemarin ngobrol tuh anak yang paling kecilnya itu diasuh sama omnya di Bekasi. Kalau yang 2 ada di sini, yang 2 ada. Ya 3 berarti anaknya? 3. Ya mudah-mudahan
anaknya jadi anak soleh-soleha lah. Jadi anak-anak sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Gitu Bang paling. Iya. Ya apa ya? Kalau pengen nangis mah ya gimana, tapi nggak boleh ditangisin, kasihan. Betul. Artinya baik Kang Akri maupun almarhum sempat akhir-akhir ini kepikiran untuk membangun lagi itu Pancakaki. Iya, hari Jumat itu kita memang janjian. Jumat, nggak sama sekali, nggak ngebahas sama sekali. Iya. Ini benar-benar dari awal ngerintis bareng sampai akhirnya benar-benar pisahnya di sini ya. Dan itu berarti kondisinya yang di saat Kang Akri bilang tadi almarhum mendatangi ke kantor itu jam 3, itu berarti dia dari kejadian jam 3 langsung ke rumah sakit kan? Iya, jam 3 lebih 5 menit kan ya. Langsung ke rumah Tapi sakit. pulang di sini kan 3:30. Artinya di waktu yang sama ada sosok yang memang menyerupai dia mendatangi ke sini, dan itu pun Mang Akri sempat nanya sama teman-teman kantor yang kemarin, apakah mereka juga ngelihat selain Mang Akri? Si Mang Hendy itu nunjukin tuh Sohib kan udah pada kenal kan. Oh, berarti bukan cuma Kang Akri seorang yang ngelihat almarhum datang, semuanya ngelihat. Cuman kita ngobrolnya di luar waktu itu kan, di kantor. Ngelihat nggak yang sendirian ngelihat gini, enggak. Bahkan dia sampai pamit ya? Iya pamit. Wah. Makanya ngobrol ke isi, bener nggak ya gitu. Yang kasihan itu anak-anaknya ya? Iya. Benar-benar jadi anak soleh deh. Nah Kang Akri, dari keinginan almarhum kan sempat pingin ibaratnya ngebangun lagi channelnya Kang Akri sama-sama. Setelah ditinggal oleh almarhum, apakah Kang Akri masih tetap akan coba meneruskan keinginan almarhum untuk tetap ngebangun channel ini lagi? Karena almarhum nggak ada, saya mau. Ya mudah-mudahan teman-teman Jelajah Malam mau support saya. Amin. Saya cita-citanya dari perjalanan Pancakaki ini, saya pengen ada sesuatu tuh buat anak-anaknya sebenarnya. Kan ada yang dia tinggalin 3 orang. Iya. Kalau misalkan ada rezekinya di situ, ya mungkin bisa support anak-anaknya sekolah. Amin. Mudah-mudahan dijabah ya, mudah-mudahan channelnya bisa jalan dan bisa ngebantu untuk anak-anaknya almarhum ya. Siap. Oh gitu. Wah, saya sih mendengarnya sampai ngenes banget ya, dari almarhum, nggak lama kemudian istrinya Ya, itu 2 minggu lah. selang 2 minggu. 2 minggu. Belum nyampe 40 harian. Belum. Pokoknya anaknya yang paling gede tuh nggak nerima banget lah. Tanah bapaknya masih basah, masih merah. Ini udah emaknya lagi kan nyusul gitu. Jadi pasti nggak terpukul banget gitu. Oke deh, berarti berarti Kang Akri akan coba ya untuk ngebangun lagi dari awal ya. Ini Kang Akri nanti mau nerusin yang kemarin channelnya itu tetap dipakai atau dengan channel baru lagi atau gimana? Pancakaki aja. Pancakaki, tapi maksudnya masih dengan channel yang sama atau nerusin yang kemarin nih? Kan kemarin udah berapa subscriber, nerusin itu atau Kang Akri mulai dari nol lagi? Dari nol lagi. Dari nol lagi? Dari nol. Oke Kang, ntar insya Allah saya coba bantu up juga ya, bantu support juga. Amin. Mudah-mudahan ya supaya lebih cepat berkembang lagi dari yang sebelumnya. Karena Kang Akri ini kan bisa dibilang banyak sekali subscriber fansnya juga yang sudah loyal lah, bahkan sampai di sekarang aja saya sering nanyain Kang Akri itu banyak sekali masih dari subscriber Kang Akri yang nanyain kemana aja ternyata ini kisahnya ya, kisah lengkapnya. Pokoknya buat apa? Buat teman-teman Jelajah Malam atau Pancakaki di sana, kalau ada apa tingkah laku atau perilaku almarhum yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Ya. Dan juga mungkin kalau beliau ada yang pernah punya sangkutan atau apa disampaikan ya. Oh iya, udah ada di grup ya.
Ada di grup, iya. Udah sama istrinya itu yang apa bilang di grup, saya istrinya kalau almarhum punya salah, punya utang piutang, tolong hubungi ini gitu. Sekarang istrinya nggak ada lagi. Jadi hubunginnya bisa ke nomor saya lah atau Iya. Oke deh Kang Akri. Nah, buat lo semua ya, nanti Kang Akri dikit lagi mau akan ngerintis channel baru lagi dari nol. Ya mudah-mudahan subscriber Jelajah Malam bisa juga untuk bantu support supaya cepat berkembang, cepat besar, dan Kang Akri juga insya Allah bisa ngebantu anak-anaknya dari Kang almarhum siapa namanya? Mang Indra. Mang Indra ya. Oke Kang Akri, sebelum kita tutup ini kisah, pesan dari Kang Akri buat yang pada nonton ini apa sih? Apa ya? Kalau pengalaman saya tuh, bertemanlah dengan baik. Bertemanlah sampai menjadi persahabatan yang utuh. Berpisahlah tidak dengan kebencian. Jadi pas kita ketemu tidak ada apa-apa gitu. Itu aja sih pesannya itu lah. Luar biasa, sampai mau memisahkan lah ya. Oke deh Kang Akri, sebelumnya saya ngucapin makasih banget Kang Akri sudah bercerita kisahnya ini yang mungkin ini masih baru banget ya, baru berapa ini sih? Satu 2 bulan ini ya? 1 bulanan ini ya? 1 bulanan ini kejadiannya ya? 2 berarti. 1 bulan 2. Wah luar biasa. Oke deh kalau gitu kita tutup dulu Kang Akri ya. Yep. Oke, gue Arfi dari Jelajah Malam dan Kang Akri kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.